Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sudah ada 62 juta orang yang hadir di gedung virtual Zoom ini. Masya Allah, Bunda Rima juga sudah siap di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman pada malam hari ini gitu ya. Teman-teman diberi kesempatan waktu luang sehingga bisa hadir di gedung virtual Zoom ini di Sekolah Keluarga Indonesia bersama Bunda Rima Melani dan juga saya Bunda Nagara. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, yang muslim, yuk sama-sama kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, senang banget, sekarang di pertemuan kelas anak cerdas ini Bunda Rima, karena hampir 400 orang yang mendaftar dan luar biasa banget ya, ini pingin banget belajar dari Bunda Rima, gimana sih caranya menggali dan memetakan potensi anak. Masya Allah. Tapi sebelumnya nih, aku pingin ngenalin ke teman-teman semua di sini, karena teman-teman di sini ada yang dari Spirit Nabawiyah Community, ada dari SKID, ada juga nih yang followersnya Bunda Rima, followersnya Abi. Abi itu, apa Bun? Akil Balik Akil Balik Institute. Institute Iya, ya. Akil Balik Institute. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang. Mudah-mudahan nanti dalam 1 sampai 2 jam ke depan, teman-teman bisa memaksimalkan diri untuk belajar sama Bunda Rima. Sekolah Keluarga Indonesia, kita punya beberapa kelas. Ada kelas ibu, kelas anak, kelas ayah, dan kelas pasangan. Pada sore hari ini, teman-teman hadir di kelas anak. Kelas anak dengan tema kelas anak cerdas, yakni menggali dan memetakan potensi anak. Seperti apa sih menggali dan memetakan potensi anak itu? Nanti langsung ngobrol aja sama Bunda Rima. Oke, Bunda Rima, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bunda Nagara. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sama ayah Bunda yang ayah Bunda atau Bunda-bunda semua ini kayaknya ya. Ada Ayah Bunda tuh ayahnya, ada ada ayah juga ayahnya, ya. ya. Oke lah kalau gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. ayah Bunda semuanya. Saya Rima dan pada malam hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang ya. Saya lebih senang ngomongnya berbincang-bincang gitu karena nanti mudah-mudahan waktu ngobrolnya lebih panjang daripada waktu materinya ya Bunda Nagara ya. Benar, benar, benar. Biar biar lebih lebih seru gitu, lebih banyak nanti yang kita obrolin. Ya, Pada karena malam di hari sini ini rata-rata tuh udah punya anak, Bun, yang hadir di ah, sini. iya Minimal sip sip. anaknya satu, tapi banyak yang 2 dan 3. Bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, oke. Nah, oh iya betul. Ada yang 4 juga, Masya Allah. Berarti kita malam ini akan berbicara tentang sebetulnya lebih lebih banyak ngobrolin tentang memetakan bakat anak gitu ya. Gimana sih tekniknya, gimana caranya? Emang emang semua anak punya bakat ya gitu dan segala macam. Gimana sih caranya? Kita akan ngobrolin itu kayaknya Bunda Negara ya. Siap, Ya akan kita obrolin gitu. Ini nanti saya bisa share screen ya, Bunda ya. bisa, 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 Bun. Oke. Bolehkah saya share screen-nya sekarang? Kita Oke. mulai saja. Sebentar. Oh, Oke, teman-teman, karena ini sistemnya diskusi, kalau yang punya pertanyaan silahkan langsung drop di kolom komentar ya. oke. Oke. Oke, kita akan mulai dari Oke, dari sininya dulu. Nah, pada malam hari ini yang akan kita bahas sebagai poin utamanya yaitu mengenal dan memetakan bakat anak gitu ya. Sebelumnya nih, kalau misalnya kita ngobrolin tentang bakat nih, kita boleh nanti teman-teman apa ya, apa? Saya manggilnya teman-teman nggak apa-apa ya? Kayaknya saya tuh lebih enak gitu kalau saya manggil itu teman-teman gitu. Nah, mohon maaf Seumuran kita ya, kalau ada Bun. Mohon maaf kalau ada yang lebih lebih senior dari saya gitu ya, tapi kayaknya lebih enak aja gitu ngomongnya. Nah, nanti, bisa di chat aja ya, bisa jawab di kolom chat nanti, insya Allah terbaca sama saya, nanti kita bisa bisa ngobrol dulu di situ. Nah, sebelumnya nih, kalau misalnya saya ngobrolin kita berbicara tentang bakat, apa sih sebetulnya yang pertama, yang awal
terlintas di pikirannya teman-teman nih, bakat gitu. Atau misalnya ada nggak sih yang ngerasa, aku udah punya bakat gitu, bakatku ini," gitu. "Aku tahu kok bakat anakku ini." Nah, coba boleh di-chat ya, boleh di-share di kolom chat, kira-kira apa sih yang pertama terlintas gitu, apa sih yang terlintas, ketika misalnya kita berbicara tentang bakat. Oke, ada potensi gitu kan, keahlian yang diberikan Allah, kelebihan yang dimiliki orang, wis, oke. Ada yang bilang hobi juga, ada yang bilang oke, keren banget. Ini kayaknya, ayah bunda di sini pemahaman tentang bakatnya udah keren nih, udah bagus lah ya, gitu ya. Udah mulai terbuka gitu ya. Udah pasti sudah punya pandangan yang lumayan bagus gitu ya tentang bakat. Oke. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, eee, Albert Einstein pernah mengatakan, salah satu quote dia yang terkenal yaitu mengatakan, "Everybody is a genius," gitu ya. Tapi kalau Mhm, misalnya mhm. kita, menilai gitu ya, menilai seekor ikan gitu dari kemampuan dia untuk memanjat itu kayaknya enggak banget gitu ya kan. Dia pasti si ikan itu akan berkata, "Aku tuh nggak bisa manjat, aku itu ikan yang bodoh," gitu ya, "karena aku nggak bisa manjat pohon," katanya gitu ya. "Aku itu makhluk yang bodoh." Bisa jadi dia akan berpikir seperti itu. Termasuk dengan anak-anak kita. Salah satu hal yang mungkin kalau kita mendengar quote ini aja sekilas, kita akan mengatakan, "Enggak kok, saya nggak pernah ngebandingin anak saya, enggak kok, saya nggak pernah melampaui potensi dia," atau segala macam gitu ya. Akan tetapi tanpa kita sengaja, nah, tanpa kita sengaja, tidak sedikit gitu ya, tidak sedikit hal tersebut kita lakukan. Misalnya contohnya di apa? Contohnya di rapot deh, kalau kita bagi rapot gitu. Nah, ini biasanya ini sudah jadi karakter bawaan, udah kayaknya udah ngeplak banget gitu ya di jiwa emak-emak gitu ya. Nah, ini biasanya udah ngeplak banget. Jadi kalau begitu dibagi rapot, anak-anak kita bagi rapot, yang pertama kita lihat itu apa? Kalau kita dapat rapot anak-anak, yang pertama kita lihat, yang pertama kita cari apa? Pasti nilai. Nggak mungkin enggak, pasti nilai. Yang akan kita cari itu pasti pertama adalah nilai. Nilai apa yang paling bagus, nilai apa yang paling jelek. Kalau sekolahnya ada ranking, pasti yang pertama dicari itu ranking dulu dong gitu. Ranking berapa sih anak aku gitu kan. Nah, untuk apa? Nah, itulah gitu ya. Itulah salah satu hal yang agak susah kita lepaskan karena kita tuh sering ingin membandingkan anak kita dibandingin anak orang lain gitu ya. Anak kita itu nomor berapa sih gitu ya? Anak kita tuh kerennya gimana sih? Anak-anak itu nilainya gimana sih gitu ya? Eh apa Anakku hebat banget untuk apa gitu ya. Ya karena memang sebagai orang tua kita tuh selalu punya keinginan untuk membanggakan anak-anak kita di depan orang lain gitu ya. Pride gitu ya. Keren gitu, hebat. Oh, anak aku dong sukses gini gini dan segala macam. Untuk apa ya? Sebetulnya itu kepuasan diri katanya ya. Kepuasan diri biasanya ya yang kita cari adalah kepuasan diri. Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan itu sama dengan ini gitu. Rapot itu hanya bagian dari gitu ya, nggak selalu akan menjadi sebuah, apa namanya, kalau rapotnya bagus pasti sukses, rapotnya keren pasti hebat, ya enggak juga gitu, enggak jadi jaminan gitu. Dan rapot itu kan kita hanya, menilai dari satu sisi, dari satu bidang, kayak ini gitu. Ya kalau misalnya semua anak dikumpulin di satu kelas yang sama, sedangkan potensinya berbeda gitu ya, ada yang potensinya A, B, C, D, kalau misalnya oke lah kita ibaratkan misalnya di situ ada monyet, ada ikan, ada rusa, ada gajah gitu ya, ada ular nyampur di satu tempat yang sama, terus kemudian kita pakai penilaiannya dengan satu penilaian yang sama. Penilaiannya cuman dari memanjat, ya nggak fair gitu ya. Kalau misalnya penilaiannya memanjat, ya monyet ya paling pinter lah pasti gitu ya. Ikan nggak bisa manjat Bu, gitu. Nah gitu. Gajah gajah disuruh manjat gimana gitu. Nah itu gitu. Jadi kita tidak bisa, menyamaratakan. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Bukan cuma anak, semua orang gitu ya. Semua orang itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki, bakat tadi ya, yang kita bilang tuh kayak bakat gitu, bakatnya itu beda gitu. Jadi kalau kayak rapot itu, ya itu cuma satu sisi aja, yang dinilai cuma satu sisi, yaitu sisi akademik gitu. Cuma sisi akademik aja yang dinilai.
ya mungkin akademik anak kita memang nggak kurang bagus gitu, tapi siapa tahu seninya yang bagus gitu ya, kreativitasnya yang bagus, kepemimpinannya yang bagus, atau sosialitasnya yang bagus. Kadang-kadang yang kurang kita hargai gitu ya, yang suka miss, yang suka terlewat sama kita adalah kemampuan sosiabilitas gitu ya. Kita menganggap bahwa kemampuan sosiabilitas itu kayak apa sih gitu, kayak bukan sesuatu yang ini banget gitu. Padahal itu hal yang penting. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya bakat itu apa sih gitu. Tadi teman-teman ada yang jawab udah pada keren-keren sih gitu ya, jawabannya udah pada bagus-bagus gitu. Nah, kita akan kalau misalnya saya ngomongin orang-orang ini ada yang kenal nggak nih? Siapa nih? Oke, Valentino Rossi, silakan. Iya betul. Ada yang tahu nggak anak ini nih siapa nih? dia pianis dunia ya? Betul, dia adalah pemain jazz dunia usianya baru 10 tahun, tapi dia sudah dinobatkan jadi pemenang Grammy Award. Coba bayangin, usia Masya 10 Allah. tahun dinobatin Grammy Award. Wah, itu jenius lah ya. Kita bilang udah bukan berbakat lagi, tapi jenius gitu. Valentino Rossi itu adalah orang yang memang kita kenal gitu ya, dengan bakat balapnya yang luar biasa. Nah, ini dia. Kalau yang angkatan saya itu pasti kenal, tapi kalau yang angkatan bawah mungkin udah nggak kenal nih siapa gitu ya. Ada yang masih kenal nggak nih sama ini nih? Tapi saya Hai, tuh hai, salah satu siapa dia? Siapa, Bun? Nggak tebak kenal ya? tokoh jadinya ya kita ya. Kemudian, nah ini menghiasi hari liburnya orang-orang yang lahir tahun 80-an. Setiap hari libur pasti akan dihiasi oleh Alone, muka anak ini. Home Alone. Home Alone, bener. Miklau Culkin ya gitu. Nah, ini dia. Ini salah satu pemain terbaik lah ya gitu ya. Nah, kalau yang ini pasti pada kenal semua ya. Iya gitu deh. Gitu deh. Sadis. Jangan ada yang ngaku-ngaku. Kalau ngomongin dia kan sadis kan ya, Bun ya? Iya betul. Nah ini juga anak jenius ya, namanya Afaf. Waktu itu dia pemenang Master Chef Junior yang pertama gitu ya. Ya hebat banget gitu ya, keren banget. Saya aja kayaknya nggak bisa deh masak kayak dia gitu ya. Nah kalau kita ngelihat orang-orang ini, kita ngebandingin satu hal kita sepakat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang talented lah, udah gitu ya, mereka itu orang-orang yang memang memiliki talent gitu ya, memiliki bakat yang hebat. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bakat itu apa ya, inilah gitu, orang-orang yang punya ini itu talented gitu. Terus kita yang mana gitu, nah, kita masuk nggak nih salah satunya gitu, anak aku yang mana ya gitu, anak aku masuk nggak nih salah satunya gitu, ada nggak sih ya di antara ini yang bisa bisa diikuti gitu. Oke, kita abaikan terlebih dahulu. Tapi ini orang-orang yang seperti inilah yang biasanya menjadi pemikiran kita bahwa mereka adalah orang-orang yang talented gitu ya. Orang-orang yang jadi kalau kamu bisa main musik, kamu bisa nyanyi, suara kamu bagus gitu ya, atau kamu pinter masak, atau kamu pinter bercocok tanam, tangannya dingin istilahnya gitu ya, tangannya dingin. Kamu bisa olahraga atau kamu pinter acting, itu artinya kamu punya bakat. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukan salah satu hal tersebut, berarti kamu nggak punya bakat. Selama ini pemikiran kita seperti itu kan ya. Jadi kalau yang bakat itu ya yang kelihatan kayak gitu. Terus aku bakatnya apa dong? Nah, saya sendiri masak nggak bisa gitu ya. Nyanyi apalagi suara saya cempreng begini ya. Gitu. Kemudian apalagi main musik juga saya nggak suka. Saya penikmat bukan bermain ya. Acting ya nggak ada kesempatan kayaknya ya main acting gitu, olahraga apalagi lah gitu. Nah, selama ini memang ketika ada orang-orang yang berkata atau misalnya kita ada pencarian bakat gitu ya di televisi, dulu waktu ada pertama kali AVI ya, dulu itu AVI, Akademi Fantasi Ya, Indonesia. Bener ya ya? betul, betul. Ada yang masih ingat nggak tuh? Itu Waktu angkatan aku kecil tuh. Afi. Nah, itu waktu ada AVI itu saya lagi hamil anak yang pertama tuh.
lagi hamil anak yang pertama itu ada Avi itu ya. Nah, itu tuh saya selalu ngusap-ngusap perut terus bilang, semoga anak aku punya bakat kayak gitu ya. Gitu. Pencarian bakat tuh selalu ngomong, aduh ini anak aku pengen dong punya bakat gini 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 gitu ya. Nah, apa namanya? Ketika dia udah mulai lahir, udah jadi anak kecil gitu ya, balita. Wah, anak kamu nggak bisa apa-apa sih ya, gitu. Bakatnya mana gitu, nggak kelihatan. Oke, nah kita lanjut dulu. Nah, ini masih belum berhubungan mungkin satu sama lain, tapi teman-teman dengerin aja dulu ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau sebelum kita berbicara ke anak ya, sebelum kita berbicara ke anak, kita balik dulu nih ke kehidupan kita sendiri. Selama ini kalau misalnya ada orang ditanya, tujuan hidup kamu untuk apa? Apa jawaban rata-rata paling banyak yang dikeluarkan oleh orang Indonesia? Orang Indonesia ya terutama ini ya. Jadi kalau misalnya ini menurut salah satu survei nih, salah satu survei mengatakan kalau orang Indonesia itu ditanya, cita-cita kamu apa? Pasti jawabannya jadi orang sukses. Bener nggak? Iya deh, itu jawabannya orang Indonesia deh gitu ya. Kalau ditanya cita-cita kamu apa? Sukses. Ada yang bilang sukses dunia akhirat lah gitu ya. Pokoknya pasti ada kata sukses di sana gitu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi, emang sukses itu apa? Sukses itu yang seperti apa? Uangnya banyak, jabatannya tinggi, anak Di yang kolom banyak. komen nih Bun, ada yang Nah, jawab deh berguna boleh. bagi ortu, orang tua, Nah, berguna bagi orang tua, nusa, bangsa dan agama. Masya Allah. Yang berguna tuh yang bagaimana? Saya beliin makan buat emak saya udah berguna tuh. Cuciin piring udah berguna juga. Iya nggak sih? Nah itu. Ngabisin makanan emak juga berguna, Bun. Berguna juga itu. Itu. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi ada sebetulnya ada tiga. Iya bener, kebanyakan tuh orang-orang nulisnya gitu dah ya gitu. Padahal dia sendiri nggak kebayang apaan itu gitu yang dia maksudkan gitu. Cuman biar kelihatan keren aja sih sebenarnya gitu. Tapi sebetulnya menurut penelitian dari Profesor Martin Seligman ya gitu ya, itu ada 3 fase kesuksesan yang apa namanya 3 fase kesuksesan yang diikuti atau dihadapi atau dialami oleh orang-orang gitu ya. Nah, coba kita lihat, kita ada di titik mana? Kita sendiri ya. Pertama, itu ada pleasant life. Jadi ada ya, orang yang pertama, level pertama itu mengatakan bahwa yang namanya sukses itu adalah memiliki harta benda yang banyak gitu ya. Pleasant life, material sifatnya. Rumahnya gede, mobilnya banyak, tanahnya mungkin di mana-mana gitu ya. Ya jadi sultan deh gitu. Itu namanya sukses. Ada orang yang mengatakan sukses adalah memiliki harta yang banyak. Oke, sekarang saya mau tanya, benarkah semua orang, apakah benar sukses itu di situ? Ada yang mengatakan seperti itu ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan, nggak masalah. Memang ada orang-orang yang menganggap bahwa kesuksesan itu ada di level situ. Kemudian yang kedua, di atasnya pleasant life itu ada good life. Good life itu yang seperti apa? Ada orang-orang yang mengatakan, harta mah yang penting cukup deh, pas deh. Saya mah pas-pasan nggak apa-apa. Pas butuh, pas ada gitu ya. Pas pengen plesir ada duitnya, pas pengen punya rumah duitnya ada, itu pas-pasan gitu ya. Nggak apa-apa, saya mah hidupnya pas-pasan, yang penting saya bahagia. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Bahagia itu kayak gimana? Ya udah, nggak ada konflik sama orang gitu ya, nggak punya nggak punya hutang. Ada yang bilang kayak gitu ya, ngumpul sama saudara-saudaranya. Ada yang bilang kan gini, mangan orang aman ya, mangan orang mangan sing penting ngumpul, katanya gitu kan. Nggak apa-apa deh, kita mah pas-pasan tapi kita kumpul semua, kita menikmati gitu. Itu ada yang masuk dalam good life. Tapi apakah itu cukup? Ternyata di atas good life ini ada lagi, yaitu fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini kebahagiaan atau kesuksesan menurut dia adalah yang sifatnya adalah spiritual. Spiritual itu yang seperti apa? Yang sifatnya spiritual ini adalah yang
bahwa kebahagiaan hidup bagi dia itu lebih kepada kebermanfaatan gitu ya. Jadi misalnya kenapa ada yang di level ketiga? Iya, karena ternyata banyak harta saja tidak cukup. Banyak orang yang hartanya berlimpah tapi dia tetap tidak merasa bahagia. Ada kekosongan di dalam hatinya tetap. Kemudian ketika misalnya good life saja ternyata tidak cukup gitu ya, tidak punya konflik, hidup lempeng-lempeng aja, walaupun harta pas gitu ya sesuai, ternyata nggak cukup, tetap ada kekosongan ternyata dalam diri manusia ketika dia hanya cuman di level tersebut gitu. Dan yang terakhir inilah ternyata yang di sini gitu ya sebetulnya yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya yaitu meaningful life gitu ya. Kalau misalnya di sini ada ayah bunda yang yang muslim atau muslimah, boleh nanti dicek di Quran surat Ibrahim ayat 24-25 gitu ya. Kalau yang muslim silahkan dicek itu. Kayaknya untuk yang non muslim juga ada ya di kitab-kitabnya sendiri, tapi pasti ada gitu ya. Yang saya tahu ada tentang meaningful life ini gitu ya, tentang bahwa yang namanya kehidupan itu kita bukan cuman untuk diri kita sendiri tapi lebih kepada kebermanfaatan. Itulah mengapa harta benda dan ketenangan itu nggak cukup gitu. Ada sesuatu yang harus kita berikan. Hidup itu cuma sekali. Sia-sia banget kalau kita nggak ninggalin apa-apa gitu ya. Kan cuma sekali ya, nggak bisa diulangi gitu. Terus kalau cuma yang sekali ini yang sekian puluh tahun itu udah hilang gitu. Kayaknya sia-sia banget gitu, sayang banget gitu ya kalau tidak kita memberikan sesuatu. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena kita membahas tentang bakat, pasti kita akan berbicara dengan dahulu untuk apa saya memahami bakat. Untuk apa saya mendorong anak saya untuk mengenal bakat, untuk apa saya memetakan bakat anak saya. Tujuannya adalah ini. Kenapa bakat? Karena untuk menjadi meaningful itu kan berarti kita bermanfaat bagi orang. Untuk bisa bermanfaat, artinya kita harus memiliki keahlian. Artinya harus ada sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang lain. Harus punya keahlian, harus punya kemampuan, harus punya potensi gitu ya. Harus ada sesuatu yang ingin kita bagikan. Jadi istilahnya itu harus ada buah gitu ya. Kalau pohon itu harus ada buah yang bisa dipetik gitu. Nah kalau kita nggak punya buah, nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan, terus yang mau kita bagikan sama orang apanya, gitu kan? Nah, cara kita untuk bisa memberikan buah yang banyak, kebermanfaatan yang banyak, adalah dengan melalui proses bakat. Kenapa bakat? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan bakat, artinya hasilnya itu akan lebih banyak. Misalnya gini, seseorang yang memiliki bakat katakan seseorang yang memiliki bakat memasak deh yang gampang kita pikirin ya. Saya memiliki bakat misalnya gini, Bunda Nagara ini punya bakat masak. Saya nggak punya bakat masak. Tapi kita berdua sama-sama ingin memberikan manfaat dengan membagi-bagikan makanan, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita masak nih, sama-sama masak nih. Saya masak, Bunda Nagara masak. Dalam hari yang sama, di jam yang sama, Bunda Nagara masak itu dengan bahagia, dengan senang. Kenapa? Karena itu bakat dia, passionnya dia, kebahagiaannya dia gitu ya. Hasilnya tentu saja hasilnya akan lebih banyak. Kenapa? Dia lebih tahan gitu. Kalau saya mungkin karena saya nggak suka masak gitu kan, effortnya gede gitu ya, harus kerja keras gitu. Terus sejam masak aja udah capek, udah lelah gitu, nggak kuat banyak-banyak gitu ya. Sejam itu misalnya saya cuma menghasilkan 10 buah kue, Bunda Nagara mungkin sejam bisa 20-30 kue. Hasilnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena dia suka, passionnya dia. Kalau saya sejam sudah berhenti, nggak mau lagi bekerja gitu ya, Bunda Nagara mah hayu terus gitu. Itu ya, itu yang membedakan antara bakat dan nggak bakat. Orang melakukan sesuatu dengan bakat atau tanpa bakat itu kayak gitu. Yang memiliki bakat dia akan senang, dia akan bahagia dan akan jadi meaningful life. Kenapa meaningful life? Dia bahagia melakukan, orang lain bahagia menerima. Itu meaningful life gitu. Tapi kalau misalnya tidak bahagia, saya melakukan tapi saya tidak bahagia. Ya memang ada manfaatnya tapi saya sendiri tersiksa. Nah,
itu kan nggak jadi meaningful life-nya nggak jadi lagi gitu. Kenapa? Karena saya melakukannya tersiksa. Berarti ya memang bermanfaat, tapi tidak meaningful life jadinya. Gitu. Jadinya beban kerja itu Pak ya ceritanya itu. Jadi beban kewajiban gitu. Nah, itu hal-hal seperti ini yang mengapa alasannya kita harus memahami bakat tadi. Oke, kita lanjutkan. Bakat ini ternyata kalau kita mau susur terlebih dahulu. Oke, sekarang saya mau nanya, ada nggak sih di sini yang pernah bertanya pada diri sendiri? Kenapa sih aku dilahirkan? Ada yang pernah nanya kayak gitu? Kalau saya, ini adalah pertanyaan apa ya? Pertanyaan besar yang sering saya tanyakan waktu saya di umur-umur SMA. Umur-umur SMA itu ini kan umur-umur memberontak gitu ya. Ini tuh saya sering gitu. Dan ini jadi pertanyaan besar yang saya bawa terus gitu ya semenjak saya SMA. Kenapa harus saya gitu? Karena kita tahu ya, kalau muslim gitu ya, orang-orang muslim pasti paham. Kenapa saya dilahirkan? Oh, untuk beribadah gitu ya. Oh, jadi khalifah. Itu tuh udah kayak diajarkan lah ya di di pelajaran agama gitu segala macam. Kita udah tahu gitu. Nah, mungkin yang non muslim juga sama lah ya, yang saya tahu kurang lebih sama gitu. Untuk beribadah nih sama Tuhan gitu. Tapi pernah nanya lagi, saya nanya lagi, oke lah untuk beribadah, terus saya nanya lagi, kenapa harus saya gitu? Kenapa harus saya? Kan banyak yang lain gitu. Manusia itu udah berapa miliar sih manusia gitu. Emang kurang ya gitu. Kenapa harus saya yang dilahirkan? Dan kenapa saya seperti ini gitu. Kadang-kadang suka nanya gitu kan. Kenapa saya dilahirkan di sini? Kenapa dilahirkan menjadi orang yang seperti ini? Kenapa nggak saya dilahirkan aja misalnya di Amerika kayak gitu? Kenapa nggak di Jepang? Kenapa nggak jadi anaknya si Anu yang kaya raya gitu ya? Kenapa nggak anaknya si B yang orang terkenal? Kenapa nggak anaknya si C yang presiden misalnya? Kenapa saya harus seperti ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terus ya, terus ini terus ditanya terus. Tapi kemudian setelah kemudian saya mengenal tentang konsep bakat ini, akhirnya terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan manusia itu ada alasan personalnya, per orang. Satu persatu orang. Bukan secara keseluruhan. Ya memang secara keseluruhan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Tapi ada alasan personal satu persatu kenapa kamu diciptakan, kenapa saya, kenapa saat ini, kenapa di sini dengan keadaan seperti itu ada alasannya semua gitu ya. Dan bakat menjadi salah satu salah satu poin dari alasan keberadaan kita. Apa hubungannya? Hubungannya seperti ini. Bakat itu berhubungan dengan tujuan penciptaan tadi, misi hidup gitu. Jadi setiap orang itu ketika Tuhan ciptakan itu ada tujuan-tujuan kehidupannya. Bunda Negara diciptakan untuk ini misalnya. Oke, katakan misalnya begini. Bunda Negara diciptakan sama Allah untuk memberikan pengetahuan dan literasi kepada keluarga misalnya tentang parenting, tentang mendidik anak misalnya. Kayak gitu ya, misalnya nih ini Allah ini misalnya lagi nyipta Bunda Negara terus sama Allah tuh dia udah dikasih tahu, ini misi hidup kamu loh, misi hidup kamu itu ini. Untuk itu Tuhan itu kan maha adil ya, nggak mungkin ngasih tugas kalau nggak dikasih kemampuan. Pasti itu malah ya, nggak mungkin kita itu dikasih cobaan tanpa kemampuan. Karena itu, karena Bunda Negara ini memiliki tujuannya adalah ini, maka sama Tuhan dikasih kemampuan ini. Kemampuan itulah, itu kemampuan tiap orang beda. Kenapa? Karena tujuan kita beda. Tujuan saya sama Bunda Negara beda. Kenapa? Ya memang oleh karena itu memang kemampuan saya sama Bunda Negara pasti beda juga gitu ya. Nah, karena itu, karena kamu punya misi hidup A, B, C, D tadi, maka kamu akan diberikan kemampuan D, E, F, G. Gitu. Harus disesuaikan. Misalnya orang yang memang tujuan kehidupannya itu untuk menjadi presiden,
maka sama Tuhan tuh udah dikasih gitu ya. Presiden di zaman mana misalnya. Kenapa ya pasti kalau kita membandingkan akan banyak perbedaannya gitu ya. Seseorang yang memang diciptakan untuk menjadi pemimpin, dia pasti akan diciptakan jadi orang yang tegas gitu ya, bertanggung jawab, teguh pendirian gitu ya, berani gitu. Nah, itu pasti punya kemampuan kayak gitu. Orang yang memang diciptakan menjadi pendidik, dia pasti akan diciptakan jadi orang yang senang belajar, senang mengajarkan, mudah berkomunikasi gitu ya. Hal kayak gitu pasti akan disesuaikan. Dan itu akan disesuaikan dengan spesifikasinya. Orang yang bisa mengajar pun nanti akan beda-beda gitu spesifikasi bakatnya. Ada yang dia empati, bisa ngajar ke anak-anak, empatinya keren gitu ya. Ada yang empatinya rendah. Jadi dia cuma bisa ngajar orang tua gitu ya. Mengajarnya lebih banyak kepada orang yang sudah dewasa gitu. Itu beda lagi. Jadi bakat itu berhubungan dengan alasan keberadaan kita, berhubungan dengan misi kehidupan kita. Disitulah kita sebut sebagai fitrah bakat. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak kita lihat deh, anak kita kira-kira bakatnya apa nih gitu. Oh, bakatnya misalnya berbicara nih gitu. Nah, pasti nanti misi hidupnya dia itu nggak akan jauh-jauh dari berbicara. Entah jadi guru, entah jadi pembicara, entah jadi penulis gitu kan ya. Banyak sekali gitu yang hubungannya dengan komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, bakat ini bukan cuman yang tadi aja yang nyanyi nari segala macam gitu ya. Bakat itu justru lebih kepada personality. Personality yang dapat sifat ya, personality atau sifat yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dia bisa berupa sifat, karakter, kebiasaan gitu. Yang sering muncul dalam perilaku keseharian seseorang secara natural gitu. Secara natural, alamiah gitu. Harus berupa natural, secara natural dan alamiah. Terus kalau kita pengen tahu gitu, apa sih yang kayak gimana gitu, yang disebut dengan bakat? Ada ciri-cirinya bakat. Ini kita bisa cek lah ya. Yang namanya bakat itu yang pertama yearning, dia nagih. Coba teman-teman cek gitu ya. Ada nggak sih aktivitas yang teman-teman lakukan terus nagih? Pengen lakuin lagi, terus saja gitu ya, nagih. Kan ada yang lagi kalau udah ngomong tuh udah lupa waktu gitu, nah itu ya segala macam. Kemudian dia rapid learning, dipelajarinya tuh cepet, mudah sekali belajarnya gitu. Orang lain mah belum sampai, dia udah nyampe. Kemudian flow, mengalir, lupa waktu gitu. Kayak tadi orang yang seneng ngomong itu kalau disuruh ngomong ya lupa waktu. Saya juga lupa waktu, ini kita sampai jam berapa Bunan. Tuh kan Sama gitu ini, deh. sama nih. Saya juga nyimaknya jadi lupa waktu nih, Bun. Flow gitu kan. Yang namanya bakat itu flow gitu ya. Bikin kita sering lupa waktu gitu. Terus glimpse of excellence. Jadi kalau kita melakukan hal tersebut, orang itu ngomong, ih keren banget gitu ya gitu. Ngomongnya itu gitu, oh kok kamu keren banget sih kalau sudah melakukan itu gitu misalnya ya. Pas masak tiba-tiba, kok masakan kamu enak gitu. Karena ya, kalau misalnya kita ngumpulin nih, 10 orang sama-sama nih, 10 orang bareng-bareng, terus diajarin masak sama chef gitu ya. Diajarin masak sama chef Juna nih, 10 orang bareng-bareng secara acak gitu ya. Dikasih resepnya, dikasih bahannya sama, takarannya seinci-incinya sama semua gitu ya. Terus suruh masak, kira-kira rasanya sama enggak? Bakal sama enggak tuh rasanya? Enggak. Enggak bakal sama. Walaupun semuanya udah sama, takaran udah sama, diajarin dulu segala macam, enggak bakal sama. Enggak bakal sama. Kenapa? Ya itu yang disebut dengan bakat tuh kayak gitu. Enggak bisa di apa ya? Ya kayak gitu lah, natural gitu ya. Secara natural memang kayak gitu. Itu yang disebut dengan bakat gitu ya. Glimpse of excellence tuh kayak gitu. Terlihat dengan sendirinya. Ada juga begini, ada orang ya. Coba deh
Ayah bunda coba bayangin waktu dulu zaman sekolah atau zaman kuliah ya, dari kelas 1 SD deh diinget-inget. Ada nggak orang yang biasanya pasti akan selalu ada ya, di satu kumpulan itu pasti akan ada selalu ada orang yang ketika dia bergabung dimanapun, kumpul dimanapun, itu pasti dia ditunjuk aja gitu jadi ketua. Ada kan yang kayak gitu ya? Ada aja gitu. Dia mah di mana-mana tuh jadi ketua mulu gitu. Ada yang di mana-mana jadi bendahara mulu, nggak tahu kenapa gitu. Udah kayak nyeplak aja, udah jadi cap gitu, udah cap seumur hidup gitu. Ada kan yang kayak gitu ya? Itu yang disebut glimpse of excellence tuh kayak gitu gitu. Ada hal-hal yang memang terjadi secara natural dan alamiah seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kelima, yang namanya bakat itu kalau dilakukan itu membuat apa senang, bahagia, satisfaction gitu ya. Kayak puas gitu melakukannya itu puas. Ih, seneng banget. Nah, gitu. Itu ciri bakat. Tapi yang namanya bakatnya harus lima-limanya, nggak boleh cuma salah satu. Kalau cuma salah satu belum tentu bakat. Ya misalnya flow aja. Kalau cuma flow aja bisa jadi itu memang hal-hal yang bisa menghabiskan waktu dengan senang gitu ya, kayak hobi itu flow. Hobi memang flow. Tapi apakah semua hobi itu bakat? Enggak. Enggak. Banyak orang yang hobi nyanyi suaranya nggak bagus tuh banyak gitu ya. Tapi kan itu cuma sekedar flow aja gitu. Rapid learning, apa semua rapid learning itu akan jadi bakat? Belum tentu. Karena ada juga orang-orang yang memang memiliki IQ yang tinggi gitu ya. Jadi dia memang rapid learning di mana-mana gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi memang harus ada kesemuanya gitu ya, kelimanya. Oke. Ini penjelasannya. Nah, sedangkan pada anak-anak sendiri ada dua potensi keunikan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu sifat produktif, kemudian juga ada keutamaan fisik ya. Keutamaan fisik itu kelebihan fisik. Kelebihan fisik itu apa? Kelebihan fisik itu kayak yang tadi, nyanyi, nari, olahraga gitu ya. Itu kelebihan fisik namanya ya. Bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Itu keunikan-keunikan yang dimiliki anak. Jadi tapi kalau misalnya ayah bunda punya anak-anak yang tidak memiliki kelebihan fisik, jangan khawatir. Kelebihan fisik itu nggak semua orang punya kelebihan fisik, enggak. Banyak yang nggak punya kelebihan fisik, banyak yang nggak punya bakat secara kasat mata, tapi nggak usah khawatir. Karena dari potensi yang kedua ini, yaitu sifat produktif, semua orang pasti punya. Dan bukan cuma satu kabar gembiranya ya. Yang namanya potensi yang berasal dari sifat produktif itu banyak, nggak cuma satu gitu ya. Kalau ada teman-teman yang pernah mengenal talent mapping ya, di talent mapping sendiri itu ada 14 gitu ya, urutannya itu ada 14, ada banyak. Sementara itu dari 14 tersebut itu ada kombinasi-kombinasi lagi gitu. Jadi itu banyak banget gitu. Jadi yang namanya bakat itu nggak cuma satu. Cuman keluarnya memang nggak langsung berbarengan brek gitu ya, enggak. Keluarnya itu akan disesuaikan dengan tantangan kehidupan yang dialami gitu ya, dengan pengalamannya. Sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan tantangan hidupnya. Jadi sebetulnya kalau orang yang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, tentu potensi yang dimiliki itu akan lebih banyak gitu. Bakatnya bakal lebih banyak. Makanya kalau misalnya ada orang, kenapa sih ada orang yang multi talent gitu ya? Ya itu, kenapa dia punya multi talent? Karena dia punya pengalaman hidup yang banyak. Orang yang memiliki pengalaman hidup yang banyak itu akan memiliki tantangan-tantangan yang banyak juga. Tantangan-tantangan itulah yang kemudian akan mengasah potensi dia gitu. Jadi kayak ginilah istilahnya ya, kalau gampangnya. Gimana sih gitu, kayak ribet banget. Gini, gampangnya gini. Setiap orang itu katakanlah diberikan 100 bekal sama Tuhan. Bekalnya itu macam-macam. Kita bayangkan di situ ada beras, ada gula, ada kopi, ada teh, ada macam-macam aja ya. Ada minuman, ada makanan, ada baju, ada macam-macam. Semua orang dikasih 100 gitu misalnya ya, misalnya. Tapi ada orang yang cuma duduk-duduk doang gitu ya, duduk-duduk doang. Dia itu nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya yang dia butuhkan itu cuma makanan-makanan aja. Makanan-makanan kecil juga cukup deh, soalnya nggak lapar-lapar banget gitu ya. Nah, itu oke. Itu. Tapi ada orang yang kemudian memutuskan untuk berjalan mendaki gunung misalnya. Bekalnya itu tadi macam-macam, bukan cuma makanan ya. Ada sepatu, ada baju dan segala macam misalnya. Nah, ada orang-orang yang memutuskan untuk mendaki gunung.
perbekalan itu dia bawa semuanya gitu ya. Terus dia mendaki gunung. Akhirnya ketika dia mendaki gunung tiba-tiba hujan, dia membutuhkan mantel, mantelnya terpakai. Kemudian dia naik lagi gunung, dia lapar, oke dia pakai makanan. Tapi di makanannya itu ternyata karena di tengah gunung dia nggak bisa masaknya instan, akhirnya apa yang terjadi gitu? Dia butuh pisau untuk memotong kayu bakar misalnya. Pisaunya terpakai lagi. Apalagi yang terpakai misalnya sepatunya terpakai lagi gitu. Makin banyak bahan-bahan sumber daya yang dia gunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Tiba-tiba dia ketemu Bagas misalnya di tengah hutan gitu ya. Pada tahu Bagas kan ya? Nah, ketemu Bagas di tengah hutan, apa yang dia lakukan? Ya dia harus punya misalnya apa ya? Obor atau apa buat ngusir Bagas gitu ya. Nah, makin banyak, akhirnya makin banyak yang dia gunakan, potensi yang dia gunakan makin terasa, makin terpakai. Akhirnya dia jadi serba bisa gitu. Berbeda dengan orang yang tadi cuman jadi camper doang gitu. Yang jadi camper mah nggak akan ketemu Bagas, nggak akan ketemu, nggak ada api gitu ya. Dia nggak butuh apa-apa. Sama, manusia itu dikasih potensi banyak, tapi ada orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak pernah explore, nggak pernah menghadapi tantangannya ya gitu-gitu doang, akhirnya yang kepake cuma itu doang gitu. Berbeda dengan orang yang dia explore bakat ini, explore bakat itu, dia nyari pengalaman ke sana kemari gitu ya. Mengikuti berbagai macam aktivitas, itu yang bikin dia jadi serba bisa, jadi multi talent. Nah, kalau pengen punya anak yang multi talent jadinya gimana? Terjawab ya, gimana caranya? Salah satunya ini saya udah jawab nih. Bagaimana caranya untuk bisa punya anak multi talent? Jangan disuruh diem. Gitu. Jangan dikasihnya jangan cuma satu doang. Udah penting kamu belajar, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ya, Bu, sayang banget kalau punya anak cuma disuruh belajar, suruh nilainya bagus doang. Sayang banget. Kasihan, bener. Saya menyebutinnya kasihan. Kalau kita punya anak, terus dibilangin, kamu mah nggak usah ngapa-ngapain, yang penting belajar aja, nilainya bagus. Aduh, kasihan banget, Bu. Beneran. Kenapa? Nanti saya jawab ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa dia nggak mau diklik? Nah, bakat itu adanya di mana sih dalam pendidikan karakter posisinya ya? Pendidikan karakter itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan karakter moral, ada yang disebut dengan karakter kinerja. Kalau karakter moral itu kita wajib bagus di semua bidang. Apa sih karakter moral? Karakter moral itu yaitu hal-hal yang berhubungan dengan moralitas ya. Kejujuran, kerja keras misalnya gitu ya. Kemudian juga tanggung jawab misalnya. Nah, ini karakter moral gitu ya. Ini memang kita harus spiritual dan segala macam. Ini wajib bagus di semua bidang. Tapi ada yang disebut dengan karakter kinerja. Karakter kinerja itu apa? Karakter kinerja ini adalah kemampuan atau karakter seseorang yang berhubungan dengan kekuatan, berhubungan dengan bisa bermanfaat dalam hal produktivitas gitu ya. Apa aja sih karakter kinerja gitu? Karakter kinerja itu diantaranya misalnya kepemimpinan misalnya ya, leadership gitu, kreativitas misalnya, futuristik gitu ya. Itu nggak semua kita harus yang terbagus gitu ya. Ada orang-orang yang bagus di satu titik tapi lemah di tempat lain gitu ya. Dan sebaliknya, dan itu nggak masalah gitu ya. Karena kalau yang namanya karakter kinerja itu kita tidak bisa bikin dia rata bagus semua, enggak. Namanya manusia itu enggak ada yang serba bisa, yang serba oke gitu, enggak ada gitu ya. Kita harus justru kalau dalam karakter kinerja itu harus fokus pada kekuatan nanti dan siasati kelemahannya. Ini saya memperlihatkan sedikit aja ya, contoh-contoh apa sih yang disebut dengan sifat-sifat tadi. Saya kan banyak ngobrol tadi tentang sifat-sifat bakat karakter gitu ya. Ini sedikit aja ya, sedikit mengulas karena kita nggak mungkin menjelaskan dengan gamblang karena ini waktu terbatas juga. Ini ada 34. Ada 34 sifat yang berhubungan dengan kinerja.
yang hubungannya dengan kinerja, yang hubungannya dengan kemampuan kinerja tadi, karakter kinerja ya, ada 34. Ada 4 klaster di sana, ada klaster berpikir, thinking, ya ada futuristik di sana, orang yang suka berpikiran jauh ke depan, ada strategic, ada ideation, analytical, learner, input, interaction, dan konteks. Ini thinking semua, ini berpikir otak kiri dan otak kanan. Ada striving, bekerja keras ya, restoratif, deliberatif, arranger, disiplin, konsistensi, fokus, achiever, responsibility, sama belief. Ini striving, kerja keras semua gitu ya. Kerja keras, semangat lah ini mau hubungannya. Ada influencing, mempengaruhi orang nih. Command, activator, competition, maximizer, significance, self-assurance, communication, gitu ya. Ada positivity juga. Ini relating. Ini kalau ini relating itu hubungannya dengan membangun relasi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini karakter kinerja. Kita tidak bisa bagus di semua titik di sini, enggak. Kita akan bagus di beberapa titik, tapi lemah di titik yang lain. Dan itu nggak masalah. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Fokus pada yang memang bagus-bagus itu tadi gitu. Daripada kita yang jelek-jelek kita benerin, mendingan kita fokus ke yang bagus biar lebih bagus gitu ya, biar lebih cemerlang. Terus yang nggak bagus gimana? Ya itu mah bagiannya orang lain gitu ya. Yang nggak bagus gimana gitu. Kayak misalnya saya nih, saya tuh keren banget dalam beberapa hal gitu ya. Tapi saya lemah dalam hal misalnya masak gitu ya. Masak itu saya nggak jago-jago banget gitu. Saya nggak keren. Terus gimana dong? Saya harus belajar masak atau segala macam. Daripada saya belajar masak, ya udah waktu yang saya gunakan itu mendingan saya fokus pada kekuatan yang saya punya misalnya. Misalnya saya senang belajar gitu ya. Mending saya pakai buat belajar, terus masaknya gimana? Ya saya belilah ke orang lain gitu. Gitu kan ya. Bagi-bagilah kita, bagi-bagi tugas gitu ya, bagi-bagi tugas, bagi-bagi rezeki, Bu gitu. Itu salah satunya ya. Itu contoh yang kurang baik tapi bisa dicontoh, tapi memang baik gitu ya. Oke. Nah, itu tadi sifat. Yang 34 tadi saya jelaskan itu adalah sifat. Sifat-sifat inilah yang kemudian kalau dijadikan aktivitas gitu ya. Jadikan aktivitas itu akan jadi potensi kekuatan. Sifatnya apa aja sih tadi gitu. Oke, kita lihat. Misalnya di sini ada sifatnya oke, kita ambil yang sifatnya strategik gitu. Sifatnya dia strategik. Aktivitasnya apa? Membuat strategi. Membuat strategi gitu ya, menyusun strategi gitu. Jadi potensi kekuatannya adalah menyusun strategi. Itu aktivitas. Kalau dijadikan aktivitas atau misalnya yang lebih gampang deh bahasanya gitu ya. Learner. Sifatnya learner, senang belajar. Aktivitasnya apa? Ya belajar gitu. Itu akan jadi potensi kekuatan. Apakah belajar itu produktif? Produktif banget. Orang yang suka belajar itu memiliki itu adalah sebuah potensi kekuatan. Kenapa? Orang yang senang belajar itu kan bisa jadi dia jadi pemikir, bisa jadi orang yang menyampaikan lagi ke orang lain, atau misalnya jadi peneliti dan segala macam. Itu banyak sekali potensi yang dimiliki oleh seorang pemikir. Nah, kemudian potensi orang itu kan kata saya tadi nggak cuma satu ya, banyak gitu. Banyak. Nah, beberapa potensi itu kalau dikumpulin, kumpulan potensi itu akan jadi suatu peran. Misalnya contoh, dokter deh. Dokter itu peran. Dokter itu peran. Kumpulan potensi apa yang harus dimiliki oleh dokter? Dokter itu harus memiliki empati yang tinggi, gitu kan? Memiliki analisa yang baik. Benar nggak? Terus apa lagi akhirnya punya tanggung jawab gitu ya. Komunikasinya juga harus bagus gitu. Itu kumpulan potensi yang kalau digabung jadi satu peran gitu. Itu ya, gampangnya sih gitu. Ntar kapan-kapan saya jelasin lebih detail. Ini agak panjang soalnya. Nah, terus bagaimana cara memetakan bakat anak? Kita kalau pengen tahu bakat anak terus gimana dong gitu. Oke lah. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menemani anak ya. Memetakan bakat anak itu yang pertama memang kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk menemani. Karena nggak mungkin kita bisa memetakan bakat anak kita kalau kita nggak kenal siapa dia gitu. Jadi harus kenal dulu. Kenalnya gimana? Ya seringlah gabung, seringlah ngumpul gitu ya, sering ditemani. Lah kalau kita nggak sering nemanin, gimana caranya kita mengenal bakat anak, boro-boro bakat. Ntar sifat-sifat dia aja nggak kenal gitu kan. Jadi harus kenal dulu. Kenalnya dengan cara menemani gitu ya. Ada yang disebut dengan
ada teknik Pandu 45 gitu ya. Menemani dengan teknik Pandu 45 itu apa yang harus dilakukan? Pertama, banyak ragam aktivitas. Kenapa banyak ragam aktivitas? Tadi saya udah jelasin kan. Kalau pengen punya anak yang multi talent, punya bakat, bakatnya kelihatan, ya dia harus mengalami banyak ragam aktivitas. Banyak ragam aktivitas itu berbeda dengan banyak aktivitas ya. Kalau banyak aktivitas misalnya dari pagi nih sekolah, pulangnya jam 2 sore. Terus nanti jam 2 sore ganti les matematika gitu ya, sampai sore gitu, sampai maghrib gitu. Nanti misalnya habis maghrib terus dia belajar ngaji deh gitu. Ngaji dia sampai isya misalnya. Itu bukan ragam aktivitas namanya. Walaupun full seharian, tapi itu bukan ragam aktivitas. Kenapa? Karena aktivitasnya cuma satu. Cuman satu itu, walaupun dari pagi sampai sore gitu. Tapi aktivitas dilakukan oleh anak itu cuma satu, apa? Belajar, duduk, nyatet. Cuman itu doang. Nggak ada lagi gitu. Terus yang disebut ragam aktivitas itu bagaimana? Ragam aktivitas itu artinya yang dilakukan berbeda-beda. Pagi olahraga, misalnya ya. Siang dikit masak, siang dikit beberes, siang dikit nyuci baju. Itu ragam aktivitas tuh kayak gitu. Terus nanti agak siang dikit misalnya bermain dengan teman-temannya, main bola, ntar ganti lagi habis main bola main layang-layang, habis main layang-layang ganti lagi main dakon, habis main dakon main gobak sodor gitu. Habis itu baru ngaji. Nah, itu baru ragam aktivitas. Kenapa? Aktivitasnya berbeda. Masak tadi beda sama olahraga, beda dengan main dakon, main gundu, main gobak sodor, itu beda. Itu berbeda aktivitasnya. Aktivitas yang bisa dinilainya itu berbeda. Jadi memang harus punya banyak ragam aktivitas. Bukan banyak aktivitas ya, tapi ragam aktivitas. Kemudian banyakin wawasan. Kenapa wawasan? Ya wawasan penting banget gitu. Karena anak kalau nggak paham wawasan, dia melakukan ragam aktivitas pun dia tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dia lakukan. Dia nggak bisa ngambil hikmah gitu. Ada banyak orang yang punya banyak pengalaman, tapi dia itu nggak berkembang. Kenapa? Dia tidak pandai mengambil hikmah dari apa yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya, ketika anak sudah memiliki banyak ragam aktivitas, banyak wawasan, maka akan menjadi banyak gagasan. Itu menemani dulu ya, harus menemani. Setelah menemani, membersamai. Beda ya menemani sama membersamai, beda. Kalau menemani itu ya menemani gitu ya. Tapi kalau membersamai, artinya pada saat kita menemani itu kita melibatkan hati. Beda loh ya, antara cuman sekedar menemani sama membersamai. Membersamai itu kita melibatkan hati di sana, bukan cuman fisik ya. Kita sama-sama bermain gitu. Terus ketika membersamai itu kita harus mensejajarkan diri kita dengan anak-anak kita dari satu level yang sama. Jadi pada saat main, di sini bunda-bunda kan sering main ya sama anak-anak ya. Pada saat main, tolong posisikan diri kita seperti anak-anak. Sama gitu. Sama-sama ya gitu deh gitu ya. Jadi egonya diturunin, jangan bermain sebagai orang tua, bermainlah seperti anak-anak. Ikut loncat-loncat, ikut lari-lari, ikut teriak-teriak, free. Jadi sebetulnya ya, ini ayam bunda nih, ini ada satu hal yang menarik gitu ya. Ketika kita memiliki seorang anak, sebetulnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali menjadi anak-anak. Jadi kalau ada yang bilang masa kecil kurang bahagia, ya itu gitu loh. Kalau kita ngalamin, apalagi kalau kita ngalamin masa kecil kurang bahagia ya, ini kesempatan kedua loh buat jadi anak-anak. Kenapa enggak gitu ya? Saya tadi baru aja ikut pelatihan gitu ya, ikut pelatihan. Guru saya mengatakan gini, wahai anak muda, janganlah habiskan masa mudamu saat ini. Tapi sisakan sedikit untuk kamu bawa saat masa tua. Kenapa? Ternyata ada saat-saat di masa usia kita kemudian menjadi lebih dewasa, itu kita membutuhkan untuk kembali lagi menjadi muda gitu ya. Nah,
pada saat itu nanti kalau kita udah punya anak remaja itu. Tapi kalau misalnya kita masih punya anak-anak kecil, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali lagi ke masa kecil, main lagi. Jadi kalau pada saat main udahlah simpen dulu itu masalah bayaran, masalah hutang, masalah tagihan, simpen dulu lah. Kita main aja kayak anak-anak gitu ya. Main dakon gitu, main loncat-loncat, teriak-teriak, nikmati Bun. Nikmati gitu ya pada saat itu. Itu namanya membersamai. Membersamai itu dengan empati. Membersamai itu dengan hati. Membersamai itu dengan imajinasi. Kita sama-sama berimajinasi seperti anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah menemani, membersamai, jangan lupa mengamati. Ini salah satu teknik ya. Ini saya sudah masuk ke teknik nih. Teknik untuk mengamati anak. Yang pertama kita bisa membuat jurnal kegiatan. Penting banget. Karena kalau mengamati bakat anak itu nggak bisa dilakukan cuma sehari. Cuma sekali lihat nggak bisa. Yang namanya mengamati itu butuh pengamatan panjang. Dan butuh catatan gitu ya. Kenapa sih harus dibikin jurnal? Kenapa sih harus dicatat? Ya kalau nggak dibikin jurnal lupa, Bu. Gitu. Terus nah masalahnya ini nih, Bun. Kenapa sih kita harus nyatet gitu ya? Kita nggak tahu umur ya. Aduh, ini masalahnya ini nih. Masalahnya di sini nih. Kita nggak tahu usia kita. Sejauh mana kita akan menemani anak-anak. Kalau kita nggak menyimpan catatan, lalu orang yang berikutnya yang akan menemani anak kita pasti bingung gitu. Gak ada catatan apapun. Akan berbeda kalau kita memiliki catatan gitu ya. Kita punya jurnal. Itu salah satunya itulah ya gitu. Jaga-jaganya di situ. Tapi dari jurnal ini ketika kita mencatat, kita rajin membuat jurnal, kemudian dikumpulkan jadi portofolio, dari portofolio kita rubah jadi kurikulum personal. Dari situlah kita akan sangat mengenal anak kita dan anak kita juga akan mengenal dirinya sendiri. Kita akan membantu anak kita untuk mengenal dirinya sendiri. Pada saat usianya misalnya udah 7, 8, 9, 10 tahun gitu ya. Apa yang kita catat itu kita perlihatkan sama anak-anak kita. Nih mama bikin catatan nih tentang kamu. Kamu itu kayaknya gini, bener nggak sih, Dek? Nah, itu ya kita bisa ajak ngobrol. Bener nggak sih kamu kayak gini? Iya bener, mah. Aku pengennya gini. Nah, ya sudah kalau gitu kita bikin kurikulumnya ini ya. Kamu mau belajar ini nggak? Nah, gitu ya. Disitulah nanti akan muncul yang namanya kurikulum personal. Selanjutnya, jangan lupa untuk memfasilitasi. Memfasilitasi dengan cara apa? Memberikan kesempatan. Maksudnya, memberikan kesempatan ini adalah kita harus memberikan Halo, Bunda Rima? Sepertinya Bunda Rima nge-freeze ya? Iya, betul. Oke, 10 kita tahun tunggu. gitu ya. Kita sudah mulai kenalkan dia dengan Maestro dan Saveron. Dan sudah bisa masuk ke dalam magang gitu ya di usia-usia selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini banyak ragam aktivitas tadi, banyak wawasan, kemudian akan jadi banyak gagasan. Oke. Nah, ini saya sedikit memberikan informasi. Ini ada talent mapping assessment ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk membaca bakat. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa ya, yang sudah mengenal dirinya sendiri gitu. Tapi untuk anak-anak bisa nggak? Enggak. Untuk anak-anak itu tidak ada tes yang paling akurat kecuali pengamatan dari orang tuanya. Dan memang yang namanya anak-anak itu berkembang, masih berkembang, mereka itu masih masih memiliki wawasan yang masih terus berlanjut, pengalaman yang masih terus berkembang, sehingga tidak bisa buru-buru kita itu mengatakan, oh anak saya itu bakatnya A, B, C, D, enggak gitu ya. Bahkan ketika kita melakukan pemetaan bakat gitu ya, seperti ini misalnya saya membuat jurnal nih, saya bikin portofolio, saya bikin kurikulum personal, itu saya tidak dalam rangka untuk menemukan bakat anak saya, enggak gitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu tidak akan pernah bisa untuk menemukan bakat anak-anak kita. Enggak. Tapi justru kita dari sini yang kita lakukan adalah untuk mendorong, untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk menemukan bakat mereka sendiri.
sampai suatu hari mereka mengatakan, aha, bakat aku kayaknya ini, Mi, gitu. Bakat aku kayaknya ini, Mah, gitu. Bakat aku kayaknya ini, Bun. Nah, itu sebetulnya hal yang sedang kita lakukan pada saat ini. Oke, Oke. Bunda sepertinya Rima, materi dari saya punten sudah ya. Tadi cukup. tuh sempet nge-freeze pas Oh, bagian nerangin tentang memfasilitasi. Jadi ada 3 hal. Mm-mm. oke. Bagian manakah itu? Coba dicek Sebentar, saya cek lagi. sebelum ini. Ini. Nah, memfasilitasi ini, 3 ini. Memfasilitasi. Iya, jadi memfasilitasi ini kita bisa memberikan, jadi yang pertama itu memberikan kesempatan ya, kayak tadi memberikan kesempatan itu dengan cara memberikan banyak ragam aktivitas. Jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, jangan kayak gitu ya. Kasih mereka fasilitas gitu, berikan mereka fasilitas. Karena dengan mereka mengalami sendiri, tentu mereka akan memahami gitu ya, memahami yang mana sih yang sebenarnya aku banget gitu ya. Nah, itu. Kemudian memberikan kesempatan juga artinya itu jangan cepet-cepet ngambil ngambil kesimpulan gitu bahwa kamu tuh bakatnya A B C D jadi nggak usah melakukan yang lain, enggak gitu, jangan begitu, justru berikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk mencoba berbagai macam hal, karena dengan mencoba berbagai macam hal itu akan membuat mereka akan semakin menemukan siapa dirinya gitu ya. Jangan sampai ada pepatah mengatakan gini, jangan sampai kamu mengatakan kamu tidak suka bayam, padahal kamu belum pernah makan bayam. Kebayang nggak maksudnya? Jadi jangan sampai kamu bilang kamu tuh nggak suka makan bayam, padahal kamu tuh belum pernah makan bayam. Kali aja kalau bayam dioseng memang nggak suka, tapi mungkin kalau bayam dibikin keripik kamu suka banget. Gitu. Nah, itu kan. Ada banyak loh, bayam itu bisa diapa-apain loh. Kali cake, kalau dibikin cake mungkin kamu suka gitu. Nah, itu. Jadi kayak gitu. Memberikan kesempatan tuh artinya itu, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk explore gitu ya. Kemudian yang kedua itu maestro dan saveron. Itu nanti di usia-usia 10 tahun, anak-anak memang sudah membutuhkan maestro. Maestro itu siapa? Maestro itu orang yang memang ahli di bidang yang mereka sukai. Kalau Saveron siapa? Saveron itu lebih kepada guru agama kali ya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah magang. Nah, ini magang nanti kalau usianya memang sudah cukup gitu ya. Itu bagian Oke. situ aja ya. Oke nih, Oke. Bunda Rima. Kita mau lanjut ke pertanyaan atau gimana nih, Bun? Waktunya sudah Boleh, boleh. 1 jam. Lumayan Ya. ya. Luar biasa. Oke, nih Bun, ini terkait sama usia nih, banyak yang nanya. Hmm. Apakah ada waktu terbaik untuk memetakan potensi dan bakat anak? Terus juga ada batasan umur nggak untuk menemukan atau menentukan bakat anak, katanya. Dan apakah usia kita nih, ibu-ibu sekarang, mencari bakat itu sudah terlambat atau belum? Oke deh, saya jawab satu-satu ya. Oke, usia yang paling pas untuk memulai, sebetulnya kalau misalnya untuk membuat jurnal, itu bisa dimulai dari 0 tahun. Sudah mulai bisa gitu ya. Saya memulai membuat jurnal si kecil itu dari pertama kelahirannya. Tapi memang jurnalnya nggak cuma bakat ya. Itu jurnalnya memang termasuk perkembangan gitu. Akan tetapi memang ada beberapa sifat yang sudah menonjol bahkan dari pertama kelahiran mereka. Misalnya pada bayi ya, pada bayi gitu. Ada bayi yang memang dia itu anteng gitu ya. Ditinggalin aja dia nggak apa-apa gitu, anteng aja gitu kan. Tapi ada bayi yang nggak sabaran gitu. Kalau 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 nangis itu mukanya sampai merah gitu kalau pengen minta susu segala macam gitu ya. Ada yang dia itu harus ada suara terus gitu ya. Itu dari bayi ada sifat-sifat tertentu yang memang sudah bisa kita catat gitu ya. Memang dari sifat-sifat unik inilah yang kemudian nanti biasanya akan berkembang dan ajeg gitu itu. Tapi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya pengen lihat, saya sih menyarankan dari sedini mungkin nggak masalah itu kita catat ya sifat-sifat tertentu. Karena memang akan ada beberapa sifat yang dipengaruhi oleh fitrah perkembangan. Misalnya di usia 3 sampai 7 tahun, itu anak-anak sedang masuk ke dalam fase egosentris, di mana biasanya anak-anak biasanya agak tegas gitu ya. Egonya tinggi, nggak mau berbagi, bukan bukan soliter, tapi egonya tinggi, nggak mau berbagi gitu ya dan segala macam. Nah ini di usia-usia ini kalau anak-anak melihat
memperlihatkan sifat seperti itu wajar gitu. Karena apa? Memang mereka di fase egosentris gitu. Tapi biasanya nanti di usia 7 justru kebalikan. Yang pertamanya nggak mau berbagi, usia 7 itu justru lebih kepada teman-teman, apa-apa dibagi-bagi gitu ya, apa-apa pengen sama temennya, lebih denger temennya daripada ibunya gitu. Itu beda. Kenapa? Karena memang sudah masuk ke dalam usia sosialisasi gitu. Tapi makanya itu perlu dicatat itu di situ. Kenapa sih kita perlu dicatat? Karena memang ada sifat-sifat yang dipengaruhi oleh fitrah perkembangan. Nah, sifat-sifat yang ajeg, yang tidak terpengaruh oleh fitrah perkembangan, itu yang bisa kita sebut sebagai sifat yang memang naturalnya dia, gitu. Kuatnya dia itu ada yang kayak gitu. Terus apa tadi ya masalah usia itu tadi apa lagi ya? Iya, kalau udah ibu-ibu kayak gini masih bisa nggak sih mencari bakat? Oh, bisa banget gitu ya. Bisa banget ya, Bun? Bisa banget, karena aku aja menemukan potensi diri di usia 30 tahun. Nah, bisa banget, mendingan terlambat daripada nggak sama sekali ya. Tuh. Ada waktu sesedikit mungkin pun bisa kita manfaatkan agar kita bisa bermanfaat gitu ya. Agar kita bisa meninggalkan jejak kebaikan daripada nanti keburu nggak ada, kita nggak tahu sama sekali, aduh sayang banget gitu, hidup kan cuma sekali ya gitu. Jadi manfaatin lah. Jangankan seperti itu, bahkan ada kelas-kelas khusus yang memang diambil oleh para pensiunan ya, kelas-kelas bakat yang memang khusus diambil oleh para pensiunan gitu. Biasanya para pensiunan tuh kebingung habis pensiun ngapain gitu. Nah, itu ada kelas khusus tuh, kelas bakat untuk para pensiunan gitu. Mereka udah sepuh-sepuh, 70 gitu ya, tapi masih pada semangat tuh buat belajar itu. Oke, Bun, ini kalau dari usia berapa kita bisa melihat bahwa itu adalah bakat anak kita? Mengingat usianya itu masih 2 tahun, tapi kebetulan serumah semuanya senang di dapur. Apakah itu mempengaruhi ketertarikan anak dan menjadi faktor bakatnya? Misal nih, kayak orang tuanya, aku senang mic gitu kan, senang ngomong gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi ke anak nggak ya? Sebetulnya kalau misalnya ini ada dua macam ya. Nantinya bisa lari ke passion, bisa lari ke bidang, atau bisa lari cuman sekedar ketertarikan saja gitu ya. Dan biasanya itu nggak lama sih ya, cuman ya deh karena lagi ngumpul sama emak gitu, emaknya di mic terus ya udah ikut juga. Tapi ketika dia sudah mengenal hal lain, dia enggak gitu, udah enggak lagi karena dia kenal yang lain. Bisa jadi kayak gitu, atau bisa jadi kalau misalnya kayak tadi di dapur, kalau di dapur itu kan kayak lebih ke bidang ya gitu, lebih ke bidang. Itu bisa jadi bidang tapi tidak aktivitasnya kan bisa beragam gitu. Kayak misalnya orang yang kayak gini deh, ada anak yang suka dengan sepak bola, tapi belum tentu dia jadi pemain bola. Dia suka bidangnya sepak bola, tapi ternyata dia tidak pandai bermain bola. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bisa saja, misalnya karena ketertarikan dia dengan sepak bola, tapi sifat produktifnya adalah marketing. Nah, nggak ada hubungannya sama bola. Gimana dong? Ya sudah dia jualan deh gitu. Tapi jualannya yang berhubungan dengan sepak bola, jualan jersey gitu ya, jualan sepatu, jualan foto gitu ya, atau jualan yang lain gitu. Itu. Jadi bidang mah bisa apa aja, tapi kan aktivitasnya itu yang bakat itu lebih kepada aktivitasnya, bukan pada bidangnya gitu. Kalau kayak tadi dapur itu bidang. Aktivitasnya bisa macam-macam dari dapur gitu. Iya. Gitu. Oke, Bun. Tadi kan Bunda beberapa kali ngomong nyatet. Terus juga ini juga ada yang bertanya. Nyatet itu kan sebenarnya membuat jurnal ya. Ada nggak sih ketentuan khusus dalam mencatat bakat anak? Sebetulnya ada beberapa poin ya, ada poin-poin yang memang harus dicatat gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin saya ini di sini ya. Sedikit aja lah ya, sedikit ya. Poin-poin yang apa namanya yang bisa kita amati itu pertama memang bahasa bakat. Kita harus mengenal dulu bahasa bakat. Sehingga ketika kita mencatat kita tahu apa yang kita catatkan. Bahasa bakatnya kita memang harus hafal dulu gitu. Terus kalau nggak Artinya hafal orang tua gimana? juga udah ngeh duluan ya sama Ya, bakatnya sendiri gitu kan? betul, sebaiknya begitu. Jadi kita lebih kenal gitu ya, bahasa bakat itu lebih kenal. Kalau misalnya ibu yang sudah mengenal bakatnya sendiri, itu pasti akan lebih mudah mengamati bakat anaknya. Karena dia sudah kenal dengan bahasa bakat gitu. Oke apa? Diloncat-loncat Oke. apa?
Poin-poin Oke. yang lainnya sebetulnya banyak ya, tapi ya nanti bisa disesuaikan lah ya dengan usia dan segala macam gitu. Nah, Bun, gimana caranya kita ini tahu minat dan bakat kita? Ini yang sudah, kalau misalnya anak-anak kan kita mencatat dulu kan, mencatat dulu, Mm-mm. oh dia ternyata tuh suka mengamati Mm-mm. gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. kita nih yang udah dewasa ini gitu ya, Mm-mm. apa yang perlu kita lakukan agar kita tuh bisa menemukan minat dan bakat kita? Karena Oke, banyak loh, Bun. Ya benar-benar. aku aja buktinya 30 tahun baru ngeh gitu kan, baru sadar gitu. Betul, betul. Nah, sebetulnya ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Assessment salah satunya ya, assessment salah satunya. Tapi sebelum ke assessment, misalnya teman-teman, saya belum punya duit deh buat assessment gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa misalnya mengamati. Kayak tadi kan saya udah kasih nih ciri-ciri bakat gitu ya apa. Nah itu kita bisa amati dulu. Kira-kira aktivitas apa yang masuk ke sini? Itu bisa kita amati atau kita tanya gitu ya. Hal apa sih yang membedakan aku dengan orang lain? Hal produktif apa yang membedakan saya dengan orang lain? Itu bisa kita lihat juga. Bisa bikin kuadran suka dan tidak suka gitu ya. Itu juga bisa salah salah satu teknik. Kemudian kalau misalnya hal-hal tersebut ternyata belum membantu, memang manusia ini butuh cermin. Butuh cermin untuk melihat dirinya sendiri. Kita kan nggak bisa lihat diri kita ya tanpa cermin ya gitu ya, nggak bisa ngelihat wajah kita kalau nggak ada cermin ya, cermin gitu. Cerminnya pakai apa? Assessment. Assessment ini salah satu alat bantu sebetulnya, alat bantu. Bukan berarti assessment ini 100% betul, tidak, tapi assessment ini alat bantu kita untuk mengenal diri kita lebih dekat. Sangat membantu sekali asesmen ini untuk mengenal diri kita lebih lebih dekat gitu ya, lebih lebih dalam gitu. Saya juga kalau dulu nggak pernah ketemu dengan asesmen ya, nggak akan kenal kalau saya tuh seneng seneng ngajar kayak gini tuh, saya tuh nggak tahu gitu ya. Benar. Kayaknya jadi guru itu bukan bukan nggak ada itu di otak saya tuh nggak ada gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu. Benar, benar, benar. Terkait sama asesmen ini juga dalam keluarga tuh penting banget. Contohnya, aku kan mengenal asesmen ini di usia 30 tahun, terus kemudian menggandeng suami juga ikutan asesmen ini. Dulu ketika masih jadi PNS, itu ngerasa ya udah hidup itu akan dihabiskan di depan komputer karena dulu pekerjaannya mengolah data. Ya udah gitu kan, sebatas itu. Tapi memang waktu pas saat itu tuh nggak nyaman gitu, bekerja tuh nggak nyaman, ngadepin komputer doang gitu kan. Nah, ketika sudah asesmen, oh ternyata bakat komunikasi aku itu 7 besar gitu kan. Dan Masya Allah gitu ya, ketika udah ketemu bakatnya, tahu kekuatannya di mana, ya udah jadi sekarang jadi lebih maksimal untuk dan lebih happy gitu, lebih happy, nggak dibayar pun mau aja gitu asal pegang mic gitu. Nah, dan kolaborasi dengan suami nih, Bun. Aku kan berarti influencer banget nih, senang mic, signifikan, senang tampil dan sebagainya. Suami ikut di asesmen juga, beliau tipe owner. Beliau yang memanajerial gitu. Ini harus begini, Bun, harus begitu. Jadi klop gitu. Kebayang nggak sih, Bun, kalau suami ketemu bakatnya, saya ketemu bakatnya, itu ada kesempatan-kesempatan meluaskan kebaikan dari hal yang nggak kita duga gitu. Kalau dulu tuh kayaknya aku tuh bakal ngabisin waktu sampai pensiun di instansi pemerintah. Suami mungkin akan menjadi petani gitu kan, karena beliau lulusan pertanian. Tapi katanya enggak, beliau jadi konsultan digital gitu kan, terus kemudian juga jadi konsultan branding, membranding istrinya segala rupa. Itu bisa terjadi karena kita tahu minat dan bakat kita. Masya Allah, Masya Allah, iya tabarakallah. begitu ya, keren banget ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi kan aku itu menghabiskan waktu 30 tahun salah di tempat Gak yang apa-apa. salah ya, Bun ya. Nggak akan ada yang sia-sia. Pasti Betul, ada betul, betul, ada betul, hikmahnya lah. betul. Tapi kebayang nggak sih kalau anak kita nih, gitu ya, Hmm. udah tahu duluan sebelum mereka tuh eh, sesat gitu. Maksudnya Iya, kan banyak banget benar. kan yang salah jurusan gitu kan hari ini karena nggak tahu minat bakatnya apa. Ngerasa, oh aku tuh pilih jurusan IPA karena di sana keren gitu. Ya udah berbondong-bondong lah masuk IPA. Habis di situ gue ngitung fisika aja kagak ngerti gitu. Banyak hal itu terjadi dan itu jangan sampai deh Betul, betul, kejadian betul, ke betul. anak-anak kita. Tapi Bun, kan kalau tadi usia usia balita, usia-usia sekolah dasar gitu itu masih bisa
kelihatan nih di teropong. Ini kalau yang udah terlambat itu sampai usia berapa kita bisa ngecek minat bakatnya? Sebenarnya nggak ada yang disebut kata terlambat ya dalam ngelihat bakat Oke. gitu. Seperti tadi saya bilang, bahkan yang sudah pensiunan pun mereka punya kelas sendiri gitu ya untuk menemukan bakat. Banyak kok yang udah pensiunan itu benar-benar nggak ngerti siapa dirinya gitu ya, belum menemukan banyak hal, nggak punya banyak pengalaman karena dari pas keluar sekolah, keluar kuliah itu cuman kerja di situ doang gitu ya, nggak pernah pindah-pindah, kan banyak kayak gitu ya. Banyak. Aku mungkin akan berakhir seperti itu. Beneran, pas begitu keluar gitu kan, begitu apa namanya, pensiun, bingung gitu, saya mau ngapain gitu, saya bisa apa gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu banyak banget gitu. Jadi Oh, sebenarnya nggak ada kata terlambat ya gitu. Ya oke. udah, tinggal kitanya aja gitu. Ya udah, yang dulu belum pernah dicobain itu cobain deh sekarang gitu. Oke. Nah, ini juga nih. Jadi pengen asesmen gimana caranya ya Bunda Nah, untuk asesmen ini, kami di Sekolah Keluarga Indonesia membuka pendaftaran teman-teman semua yang ingin mengasesmen dirinya, nanti langsung konsultasi sama Bunda Rima. Ini luar biasa banget, Bunda Rima mau menyiapkan waktu 1 jam untuk 1 orang. Itu teman-teman mau habis tes, terus nanti konsultasi langsung sama Bunda Rima, bisa. Dan selama bulan September ini, diskon 50%, jadi teman-teman bisa dapat harga yang murah banget, bahkan lebih murah dari tahun 2019. Waktu itu aku cek tahun 2019 itu lebih murah dari itu, dan teman-teman bisa langsung nanti klik linknya di Sekolah Keluarga Indonesia di tes peta bakat gitu ya. Nanti aku share linknya. Nah, Bun, ini nih untuk yang terakhir nih Bun. Jika anaknya udah 13 tahun dan 11 tahun, tapi nggak pernah mencatat sikapnya secara detail, bagaimana ya Bun? Ya, tes minat bakat ya Bun ya? Kalau dikit lagi sih ya, itu belum belum bisa sih ya. Tesnya nanti 15 tahunan sih udah bisa ya. Tapi kalau misalnya yang 11 sama 13 itu kita bisa ajak ngobrol tuh, gitu. Kita bisa ajak ngobrol apa yang kamu sukai gitu ya. Kemudian ya itu tadi, kalau belum diberikan banyak aktivitas, kasih dulu ragam aktivitas dulu deh gitu. Oke, Kasih Bun. dulu ragam. Ini nih Sebenarnya seutuhnya. di usia-usia belasan tahun itu ya, Mm-mm. yang paling pas untuk memberikan ragam aktivitas adalah dengan mengikuti organisasi. Iya, Organisasi kayak benar. OSIS, Pramuka gitu ya. Itu pas banget. Kalau anak-anak di bawah usia 7 sampai 10 yang paling pas untuk mengetahui untuk memetakan bakat ya, untuk memperluas, untuk mengasah bakat adalah dengan cara bermain. Bermain. Jadi kalau usia 7 sampai 10 itu suruh main, jangan suruh les. Salahnya kan kita mah gitu ya, pengen ngasih bakat anak jadinya les ini, les itu, les ini, les. Iya. Enggak, bukan les, main. Yakin main, bukan les, bukan ikut les. Ikut Wahai les orang itu tua kalau yang tersesat, dengarkan nih. itu terlalu, ya udah mah keluar duit gitu ya. Benar, benar, benar. Belum tentu juga anak seneng, belum tentu pas juga gitu. Lebih baik suruh main aja. Justru Iya. justru mainnya kayak apa? Dolanan itu paling cocok sebetulnya. Kalau misalnya yang masih di apa namanya, masih ini ya, itu dolanan kayak kayak kita dulu main dakon, main gobak sodor, main apa ya, salamanda ya, main karet gitu. Itu tuh sebenarnya yang paling cocok buat ngasah bakat, bukan les. Wah, 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 tuh kan banyak yang tersesat benar orang tua di sini. Ayo istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kenapa anak-anak nggak mau disuruh main di luar ya? Memang nggak ada temennya. Coba kalau ada temennya, temennya pada main game semua gitu. Oke Bun, tadi ada yang di atas telat aku ini nih, aku tanyain nih. Bakat itu pada seiring waktunya akan berubah nggak sih Bun? Sebetulnya bukan berubah. Bakat yang sudah ketemu itu nggak akan berubah. Oke, ya benar. Cuman bisa jadi dia tidak terasah ya gitu. Misalnya nih, orang punya bakat ngomong, dia senang ngomong, tapi karena dia tidak tahu teknik, dia tidak tahu cara, akhirnya ngomongnya cuma sekedar ngomong, tidak bisa tampil di depan gitu ya, nggak bisa kayak Bunda Nagara gini yang enak gitu ngomongnya, yang sesuai udah di ini. Nah itu nggak bisa kayak gitu, kenapa? Dia nggak belajar teknik. Jadi memang bakat juga tetap harus
diikuti dengan wawasan tadi ya, diikuti dengan apa namanya, ada tekniknya, ada belajarnya gitu. Agar apa? Agar ya namanya pisau juga kan harus diasah. Tuh. Pisau pun harus diasah gitu. Jadi tetap harus di ini. Terus hilang nggak? Sebetulnya nggak akan hilang. Kalau tertutupi bisa, tertutupi gitu ya. Ada teman saya tuh, ada teman saya yang lucu tuh. Jadi dia tuh cowok gitu ya, cowok. Kalau orang Sunda, anak laki-laki itu kan nggak boleh banyak ngomong ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu kan kayak gitu ya. Kamu tuh anak laki-laki udah diem aja deh, nggak usah banyak ngomong gitu kan. Dari kecil tuh nggak, karena dia tinggal sama neneknya gitu, yang masih kolot banget. Pokoknya kamu tuh nggak boleh banyak ngomong. Setiap kali mau ngomong tuh nggak berani, karena pasti dimarahin gitu sama neneknya. Terus gitu ya, sampai SMA, kuliah. Begitu kuliah udah jauh dari rumah neneknya gitu ya. Tiba-tiba dia entah bagaimana terpleset gitu masuk organisasi, jadi ketua di sana sini, akhirnya ngomong terus. Nah, sekarang jadi trainer, kan lucu gitu. Jadi kalau tertutupi itu bisa, itu tertutupi bisa gitu. Ini makanya nih, nyambung banget nih. Bun, kalau bakat saya terpendam gimana? Dulu saya kelelep, Bun, bakatnya bukan terpendam lagi, udah kelelep aja. Ya udah digali kalau gitu. Betul, betul. Nah, tapi Dicangkul ini dulu bakatnya. bener, ngomong-ngomong tentang main nih, Bun, ini kata Bunda Rara, anak saya usia 2,2 tahun itu red flag, nggak bisa ngomong. Dalam 1 bulan saya lepas katanya, lebih dari 7 jam per hari dengan anak-anak di lingkungan rumah dibebaskan main. Bener, dalam 1 bulan langsung lancar ngomongnya. Hampir aja mesti cek plus bayar DSA. Kebayang ya kalau udah masuk terapi gitu ya. Panjang sekali itu. Panjang dan Betul. lumayan. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Bunda Rima, terima kasih banyak. Ini ilmunya gratis, tapi daging dan empuk renyah gitu ya, udah dibuat sedemikian rupa sehingga kita itu nyernanya udah tinggal am gitu ya, udah wah gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh bakatnya apa, anakku bakatnya apa, nanti langsung ke sekolahkeluarga.id, langsung cek peta bakat, langsung di situ daftar, biar nanti teman-teman bisa langsung konsultasi 1 jam bersama Bunda Rima, bukan Bunda Nagara, karena ilmunya belum nyampe Bunda Nagara ini. Sama Bunda Rima 1 jam langsung, enakan ya. Saya juga konsultasi sama Bunda Rima terkait banyak hal gitu ya. Dan kemudian ya cengenges-cengenges kayak gini gitu kan. Tapi Masya Allah dapat banget feel-nya dan ketemu. Oh iya, kekuatan aku tuh di sini sama nih kayak Bunda Nihmatual yang juga seorang PNS, kemudian ketemu sama minat bakatnya, tapi beliau masih tetap bertahan jadi PNS, tapi nyambi pegang mic di kelas-kelas parenting, Masya Allah. Tabarakallah, keren, keren, keren. Bunda Rima, untuk closing statement, mangga. Oke. 8 menit lagi nih, Bun. Aku batasin 8 menit ya, Bun ya. Panjang-panjang dah. Ya. Oke, jadi ya satu hal yang saya tekankan ya pada malam hari ini. Yang pertama, tujuan kita untuk menemukan bakat, untuk memetakan bakat, baik bakat kita sendiri ataupun bakat anak-anak, tujuannya adalah untuk kebermanfaatan. Jadi tujuan utamanya adalah agar kita kemudian lahir menjadi manusia-manusia yang kemudian bisa memberikan buah, bisa memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya lingkungan kita gitu ya. Dan satu hal lagi perlu kita pahami, ketika kita memetakan bakat anak, jangan terburu-buru dan jangan pengen menemukan bakat anak, jangan. Tapi tujuan kita adalah mendorong agar anak-anak kita menemukan bakat mereka sendiri. Oke, itu aja statement dari saya. Keren, Mohon keren, maaf. keren, keren, keren. Jangan terburu-buru menemukan bakat anak. Kalau kita tuh ngerasa, kan gue udah bayar ini mahal-mahal gitu. Oke, geng, sebelum kita akhiri nanti kita foto bersama dulu nih. Terus ada yang nanya, Bunda Rima ini apakah IIP gitu ya, Institut Ibu Profesional? Kayaknya familiar sekali. Mohon maaf, maafkan Bunda Nagara ini yang lupa memperkenalkan Bunda Rima. Ya kan karena udah biasa ya, saya pikir oh udah pada kenal nih sama Bunda Rima gitu kan. Bunda Rima ini ya betul beliau adalah pengurus Institut Ibu Profesional. Beliau Udah juga pengurus, udah nggak pengurus, udah nggak pengurus. udah nggak pengurus Udah pensiun, sekarang. udah pensiun. Oke, oh ya Allah udah pensiun. Baik, sekarang beliau ada di Akil Balik Institute. Terus juga beliau juga founder dari rumah konsultasi bakat. Jadi nanti kalau misalnya mau konsultasi bakat sama beliau bisa langsung lewat SKID, bisa langsung ke rumah konsultasi bakatnya beliau. Nah, teman-teman semua, Bunda Rima ini juga aku belajar homeschooling sama beliau karena beliau adalah praktisi homeschooling. 2 anaknya homeschooling ya Bun ya?
Dan yang pertama sudah menemukan passion-nya, ya kan gue coba ceritain dulu deh, biar aku nggak usah mengarang-arang nih cerita tentang anak pertama yang kemarin tuh diceritain, Masya Allah sudah menemukan passion-nya gitu. Iya, anak pertama saya sebetulnya baru lulus ya. Kalau secara official itu baru lulus SMA kemarin. Tapi memang dia dari semenjak SMA itu magang-magang sana sini, namanya juga anak homeschooling ya. Dan alhamdulillah sekarang nggak kuliah anak saya, bukan suatu prestasi, tapi prestasinya dia kerja gitu ya. Alhamdulillah dia mau bekerja dengan alasan ya dia pengen apa namanya memupuk kedewasaannya terlebih dahulu sehingga dia mau bekerja terlebih dahulu. Kuliah insya Allah lah besok lusa katanya gitu. Itu anak pertama saya. Anak kedua saya usia 11 tahun ya. Homeschooling di rumah semua. Gitu. Masya Allah. Pede banget ya, anak nggak kuliah, ya nggak kuliah gitu kan. Tapi kalau kita kan, gimana, anaknya nggak kuliah gitu. Tapi Masya Allah Pilihan. karena Pilihan Bunda Negara, karena itu adalah salah satu cara untuk pendidikan kedewasaan. Masya Allah, keren-keren. Iya bener. Apapun kalau udah dipilih secara sadar gitu ya, bukan karena keterpaksaan, itu tuh gitu kan. Kadang tuh kita milihnya tuh karena nganu gitu kan. Oke, geng, sebelum kita akhiri, yuk kita foto bareng dulu. Mangga teman-teman dibuka kameranya, sudah muka bantal, nggak apa-apa. Ada juga yang masih keren nih, Kakak Nabila, Masya Allah. Terus juga muka-muka bantal nggak apa-apa ya. Nanti kita double cleansing gitu ya, yang sudah dandan. Sudah pasang ini ya, apa namanya? Pasang perawatan malam. Iya, oh iya, yang ini Biar belum. malam. Iya benar, habis ini kita langsung pakai serum berapa lapis gitu kan. Oke, Masya Allah. Yang layar pertama, cheese, lihat ke kamera. Oke, layar kedua, cheese. Oke, layar kedua ulangi. Si Bapak Despio baru masuk. 1, 2. Oke, layar ketiga. Layar keempat. Aduh, udah kering nih. 5. Ini udah capek mulutnya. Nah, Masya Allah Bun, rekor ini. 7, 8. Barakallahu fikum. Tadi kita sampai di 200 lebih, 220, hampir 230 peserta. Masya Allah bertahan gitu ya. Sekarang apa sih namanya, tetap stay di grup teman-teman. Nanti ada informasi terkait minat bakat dan juga kelas-kelas berikutnya di Sekolah Keluarga Indonesia. Oh ya teman-teman yang ngisi presensi nanti akan ada 3 voucher kelas Ibu Bahagia. Insya Allah akan diadakan di bulan September ini. Dan teman-teman, hari ini sudah belajar dari Bunda Rima. Alhamdulillah, jangan sampai ilmunya bertahan di sini gitu ya. Karena hak ilmu adalah mengamalkan. Jadi mangga silahkan diamalkan, di-sharing seluas-luasnya ke halayak gitu ya di sosial media. Boleh di story, boleh di feed, nanti bisa tag ke IG-nya Sekolah Keluarga Indonesia dan IG Bunda Negara, plus IG-nya Bunda Rima Melani P, ada P-nya. Jadi nanti kalau teman-teman testimoninya oke, insight-nya oke, hasil belajarnya oke, insya Allah akan ada tambahan voucher kelas Ibu Bahagia. Gitu. Jangan lupa nanti juga main-main ke sekolahkeluarga.id, teman-teman bisa menemukan banyak informasi di situ. Sekian aja nih informasinya. Acara ini Bunda Rima didukung oleh SKID, didukung oleh Spirit Nabawiyah Community, dan juga oleh Rumah Konsultasi Bakat. Oke, aku tutup. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita doain Bunda Rima yuk. Mudah-mudahan Bunda Rima diberikan keberkahan. Terus juga Bunda Rima diberikan kesehatan, panjang umur, keluarganya diberikan sakinah, mawadah, warohmah. Sehingga Allah ridho sama ilmunya Bunda Rima dan kita bisa memanfaatkan ilmunya menjadi kekuatan dan keberkahan buat kita semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Doakan juga SKID bisa meluaskan kebermanfaatan buat seluruh umat Islam, buat seluruh rakyat Indonesia. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
kasih nom. Terus hatur nuhun. Sami-sami, Ijazah pamit. Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jazakumullah khair. Iya. Produk kecantikan yang lengkap dari brand-brand ternama. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya